Bayu dan Tanti di acara kesayangan Brokum dan Broham. Oke, setelah sekian lama kita nggak kumpul-kumpul, nggak update tentang berbagai informasi kegiatan di Kanwil, hari ini kita mulai dengan bagaimana mengharmonisasi rancangan peraturan daerah oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman Brokum Broham, kali ini kita ditemenin oleh Bapak Kasubag Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Bapak Haryanto. Selamat siang. Oke, teman-teman, Pak Haryanto ini tugasnya membawahi para perancang. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, mungkin teman-teman agak bingung. Apa sih itu pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah ya, karena ada di daerah, itu apa sih gitu? Ya, jadi untuk pengharmonisasian sendiri itu adalah penyelarasan daripada rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun yang akan disusun. Jadi materi muatan itu akan kita selaraskan. Itu nanti Bapak Ibu. Menyelaraskan, mengharmonisasikan biar tidak bentrok ya Pak ya. Kalau bahasa katanya bentrok atau apa? Disharmonisasi dengan peraturan baik yang selevel maupun yang lebih tinggi. Pak, izin sebenarnya tujuannya apa sih harus ada mekanisme pengharmonisasian pembulatan? Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita baca peraturan kok kayaknya aman-aman aja, sebenarnya tujuannya apa sih? Ada mekanismenya? Iya, untuk mekanisme terkait pengharmonisasian ini, tujuan daripada pengharmonisasian itu sendiri adalah bagaimana produk hukum atau hukum itu terbentuk sehingga kepastian masyarakat itu benar-benar terwujud. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan ya Pak ya, tidak ada apa? Disharmoni ya. Disharmoni, tidak bertentangan, tidak bersinggungan. Nah Pak, sejauh mana sih keterlibatan para perancang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam melakukan harmonisasi? Ya, bahwa perancang, khususnya perancang daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Banten, kami ada 12 perancang, itu tadi Pak Bayu. Jadi perancang-perancang dari kantor wilayah itu sudah dilibatkan dari tahap perencanaan ya, perencanaan prolegda ya, prolegda itu kami sudah dilibatkan oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah. DPRD ya Pak ya? Di DPRD juga. Nah, terus nih Pak ya, kalau misalnya pengharmonisasian biasanya dilakukan oleh siapa saja sih Pak? Apakah di kantor wilayah sendiri melakukan kegiatan harmonisasi, atau Pak di Pemda sendiri nanti ketika rancangan itu selesai dibahas diharmonisasi, atau di mana sih pengharmonisasian sebuah peraturan itu dilaksanakan? Ya, ya ini Pak Bayu, ya Bu Tanti, untuk sebuah rancangan peraturan daerah itu diharmonisasi oleh kantor wilayah ya, kita sampaikan oleh kantor wilayah. Kami itu dasarnya adalah Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang perubahan daripada Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang 2019 tersebut, bahwa khususnya di pasal 58 ayat 2 bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah ataupun kepala daerah, jadi dari eksekutif ya, itu diharmonisasi oleh lembaga ataupun kementerian yang membidangi dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, kalau itu kan dari kita ya Pak, dari eksekutif. Nah kalau dari legislatif memungkinkan nggak sih Pak untuk bisa melakukan harmonisasi ke kantor wilayah gitu? Karena kan amanahnya di pasal berapa tadi? 58 Undang-Undang 15 tahun 2019 menyebutkan bahwa setiap rancangan yang berasal dari eksekutif lah ya, bahasa singkatnya itu harus diharmonisasi ke Kanwil. Bahasa singkatnya, bahasa sederhananya seperti itu. Ya, gini. Jadi
pengharmonisasian sendiri tadi kan penyelarasan ya daripada rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun terbentuk, jadi dengan peraturan yang selevel ataupun peraturan yang di atasnya. Jadi kalaupun dari legislatif ya ingin mengajukan untuk diharmonisasi, ya selama ini mungkin legislatif sendiri sering konsultasi ke kami, ke kantor wilayah bagaimana dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya memang sudah disampaikan diamanatkan dalam Undang-Undang 15/2019 itu yang diharmonisasi adalah rancangan hasil dari pemerintah. Tetapi kami pun tidak menutup kemungkinan kalaupun rancangan itu inisiatif daripada DPRD maupun legislatif ya, itu kami tidak masalah, kita tetap kita harmonisasi juga, tidak ada salahnya kan kita harmonisasi juga, kita saling juga, tidak masalah. Berarti bisa dari dua belah pihak ya Pak, bisa dari eksekutif maupun legislatif. Tapi meskipun di undang-undang tidak disebutkan. Nah untuk ini Pak, untuk mekanismenya sendiri bagaimana Pak? Tata cara agar Pemda ataupun Prakarsa mengajukan pengarmonisasian ke kantor wilayah? Ya, ini adalah hal yang baru ya, itu tadi Pak Bayu. Jadi ini baru, bahkan sampai saat ini pun karena ini masih di triwulan pertama, belum ada yang mengajukan dari pemerintah daerah. Sebenarnya kita sudah mensosialisasikan lewat kita undang dalam rakor di bulan Januari tentang pengarmonisasian, kita undang juga dari Dirjen PP, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian bagian hukum kabupaten kota, kemudian dari dewan. Nah, itu juga kita sampaikan juga bagaimana cara pengajuan pengharmonisasian. Yang tentunya pengajuan itu disampaikan kepada kepala kantor wilayah. Nah, berapa lama nih Pak suatu pengajuan ya, suatu surat permohonan pengajuan harmonisasi sampai dengan mereka mendapatkan hasil atau surat kembali dari Kakanwil terhadap hasil harmonisasi. Jadi setelah pengajuan, dari pengajuan itu diajukan kepada kepala kantor wilayah oleh Pemrakarsa dari rancangan perundang-undangan dan dilengkapi dengan tentunya naskah akademik, kemudian surat keputusan apa itu pembentukan tim ya, kemudian bahwa rancangan tersebut sudah diparaf oleh tim tersebut. Setelah diajukan dalam waktu 5 hari, makanya kepala kantor wilayah akan memeriksa secara substantif apakah kelengkapan itu sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, kita kasih surat balasan bahwa untuk dipenuhi. Kalau memang sudah dipenuhi ataupun sudah terpenuhi kelengkapan administrasinya, maka rancangan itu kita sampaikan kepada perancang kantor wilayah untuk di apa itu Pak Bayu analisis konsepsi ya, dianalisis. Setelah dianalisis kemudian baru kita laksanakan rapat untuk pengharmonisasian yang tentunya melibatkan berbagai pihak. Jadi kita rapat lagi nanti akan mengundang juga sendiri dari konsulnya ya untuk menceritakan segala macam. Kemudian siapa lagi nih Pak selain Pemrakarsa, terus ada instansi mana lagi yang akan kita undang gitu Pak untuk memperkuat hasil dari harmonisasi tersebut ya? Ya tentunya pemerintah daerah, Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga dari akademisi dan stakeholder yang terkait juga, yang terkait dengan apa yang akan kita bahas. Bisa dari kalau memang itu dari stakeholder mungkin terkait raperda UKM, ya UKM pun kita undang juga untuk tahu ya Pak. Jadi nanti sekalian sosialisasi di awal kali ya, bisa membantu Pemda juga.
sehingga hasil yang bisa diterapkan ya Pak ya. Mungkin itu salah satu tujuan dengan adanya pengharmonisasian melalui kantor wilayah.